Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian kualitatif. Nah, salah satu bahasan yang menarik adalah paradigma ilmu pengetahuan, karakteristik, dan perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, menarik untuk disimak ya. Jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya ya. Oke. Berbicara tentang penelitian kualitatif, ya, tentunya tidaklah mudah ya. Namun sangat menarik untuk dikaji. Karena pada dasarnya adalah penelitian kualitatif itu ya penelitian kehidupan sehari-hari. Life experience, pengalaman hidup, kebiasaan kita sehari-hari. Berkaitan dengan ya enkulturasi ya, proses yang disampaikan dari lintas generasi dari nenek moyang kita hingga saat ini. Kebiasaan-kebiasaan yang sering kali kita lakukan itu sebenarnya kualitatif. Makanya kualitatif itu identik dengan cerita kehidupan sehari-hari, narasi ya kan, storytelling. Nah, kalau melihat judul-judul kualitatif, biasanya judul-judulnya nyeleneh. Karena kualitatif itu kan tidak menggunakan variabel ya, tidak ada variabel. Ya kan? Bahkan selain kata kerja pun itu bisa dijadikan sebagai judul kualitatif. Misalnya HIV/AIDS. Namun yang perlu diperhatikan adalah fenomena yang ada di judul tersebut. Contoh misalnya tentang kesenian. Nah, kesenian itu bisa menjadi judul kualitatif. Nah, namun kan perlu digali ya fenomenanya. Bahkan hal-hal yang ada di balik fenomena tersebut. Nomenanya, sesuatu yang belum terungkap sama sekali. Nah, itu. Ya, contohnya judulnya misalnya nilai-nilai dan pesan moral Tarling. Ya, ini penelitian saya dulu. Nilai-nilai dan pesan moral Tarling. Itu sudah menjadi judul kualitatif. Nah, nanti judul ini mengalami pengembangan, mengalami flexibility ya. Ibaratnya seperti batu pijakan. Kalau kita misalkan menelusuri sungai itu ada beberapa batu. Nah, kita berpijak dari batu yang satu ke batu yang lain. Nah, itulah kualitatif. Itu pula yang disebut teori dalam kualitatif. Contoh judul yang lain misalnya peran ibu dalam penjualan keperawanan anak nona. Ini salah satu penelitian kawan saya di Universitas Nusa Cendana Kupang ya. Kemudian misalnya fenomena pelacuran di Jawa misalkan, atau pengalaman mimpi bertemu dengan nabi atau sosok yang memberikan inspirasi. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu sensitif, isu-isu yang tidak bisa dikaji secara kuantitatif, maka bisa menjadi judul penelitian kualitatif. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan paradigma ilmu, ya, paradigma penelitian kualitatif. Sama halnya dengan penelitian kuantitatif juga memiliki paradigma ilmu pengetahuan. Ini penting sebagai landasan berpikir peneliti, sebagai landasan bagaimana peneliti menentukan topik yang akan dikaji, menentukan metode yang akan dipilih. Ya kan? Seperti itu. Yang pertama adalah paradigma yang berkaitan dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu jelas ya. Ada di sini positivisme. Nah, jelas. Nah, ini positivisme ini paradigma penelitian kuantitatif. Ya, intinya adalah hukum sebab akibat, the law of effect. Ada saling keterkaitan antara variabel.
Ya, variabelnya harus saling mempengaruhi, harus saling memberikan hubungan. Misalnya hubungan antara X dan Y. Contohnya misalkan hubungan antara perilaku agresi dengan identitas sosial pada supporter sepak bola ya. Nah, itu positivisme atau positivistik. Jadi bisa diukur, bisa digali ya, observable and measurable. Jadi bisa diukur, bisa diamati, biasanya ketat ya. Prosedurnya sangat ketat sekali. Nah, sehingga ilmu itu tidak bebas nilai di sini, not value free. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan norma, agama, ya kan, itu susah untuk masuk di sini. Karena harus benar-benar objektif. Makanya penekanannya adalah pada fakta yang objektif. Ya kan, law of effect, causality, hubungan sebab akibat. Sehingga dalam hal melihat fenomena itu hanya sifatnya memprediksi, sehingga hasilnya adalah menguji teori. Ya kan, menguji teori. Karena mengetahui, menguji teori. Gitu. Kemudian kalau kualitatif ini lebih cenderung ya setelah eranya positivistik ya, post-positivisme, kemudian banyak paradigma, ada realisme, ada konstruktivis ya. Nah, yang pertama adalah fenomenologi. Ya, ini kalau berbicara tentang fenomenologi kita kembali ke kajian filsafat. Ya. Ini pertama kali digagas oleh Edmund Husserl, bapak fenomenologi. Apa itu fenomenologi ya? Fenomenologi ini berarti realitas sosial dibangun ya, atau konstruk dan diinterpretasikan oleh individu secara subjektif. Makanya ilmu ini bersifat subjektif. Sehingga apa? Sehingga bebas nilai. Gitu. Nilai itu bisa masuk. Kalau tadi kan kuantitatif tidak bebas nilai. Nilai, makna, pengalaman yang bersifat religius, hal-hal yang bersifat sensitif, yang berkaitan dengan hal-hal yang normatif itu bisa masuk gitu. Makanya kalau dilihat dari judulnya nyeleneh-nyeleneh, pelacuran, mimpi bertemu dengan sosok misterius misalnya yang memberikan inspirasi. Tema-tema yang berat yang seringkali ada dalam tatanan masyarakat, misalkan dalam konteks pemerintah, misalnya terorisme. Nah, itu pasti harus digali secara kualitatif. Kemudian korupsi, ini. Ya kan, kalau secara kuantifikasi mungkin bisa dikaji, misalnya perhitungan angka-angkanya, jumlah yang dikorupsi berapa. Wah, itu kalau ditelusuri bisa juga ya. Namun kan pasti banyak hal-hal yang sifatnya berlawanan dengan norma. Gitu. Sehingga bisa direkayasa gitu. Sehingga perlu menggali pengalaman diri orangnya yang korupsi. Why? Kenapa korupsi? Kan gitu. Bahkan sekarang ilmu-ilmu eksakta seperti kedokteran, ilmu biologi, ya itu melakukan pendekatan kualitatif. Ya untuk akuntansi misalnya, ya kan. Berarti yang digali adalah pelakunya. Pelaku yang kerja di ranah akuntansi. Kok perhitungannya bisa salah? Kok dalam hal penghitungan keuangan bisa salah kaprah? Ya jangan-jangan ini perilaku korupsi muncul karena itu. Karena perilaku individunya yang diberikan amanah harus mengelola keuangan ternyata tidak dikelola dengan baik. Nah ini bisa dikaji dengan pendekatan kualitatif. Nah itu. Ya. Nah, sekarang masuk ke perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tadi sudah saya singgung, kalau kuantitatif itu pasti berkaitan dengan angka, ya, angka 1, angka 2, ya, 0, dan seterusnya angka. Nah, kalau di kualitatif tidak ada angka. Gitu. Kemudian jumlah subjeknya, ya, jumlah subjeknya banyak. Dan penyebutan subjeknya itu cenderung menggunakan kata responden, ya orang yang merespon apa?
yang merespon jawaban-jawaban yang ada dalam skala yang dibuat oleh peneliti, ya melalui prosedur penyebaran angket misalnya, atau lewat Google Form. Nah, itu jumlah subjeknya banyak, ya 100 minimal, atau nanti berdasarkan perhitungan cara penggalian sampelnya kan bisa. Banyak tekniknya ya, teknik untuk menentukan jumlah sampelnya dari populasi yang ditentukan oleh peneliti. Kemudian generalisasi bisa digeneralisasikan hal-hal yang sudah menjadi umum di kalangan masyarakat. Nah, misalnya orang Indonesia itu cenderung malas belajar, misalkan, itu generalisasi. Atau di salah satu kota ya, ini tingkat kemacetannya parah, pasti macet. Atau salah satu penyebab banjir ini di ibu kota, pasti kiriman dari selatan. Nah, itu generalisasi. Artinya meskipun benar, tapi perlu digali lagi secara mendalam. Suatu yang sifatnya general, yang umum di kalangan masyarakat. Ya kan, misalkan warga di daerah X sering kali membuang sampah, itu udah jadi sesuatu yang umum. Nah, itu statistik jelas tadi dari paradigmanya aja ya, positivisme. Ada hubungan causality, law of effect, hubungan sebab akibat. Kemudian sampling, ya. Jadi sampelnya ya penyebutan subjek tadi kan responden, kemudian identik dengan sampel. Meskipun nanti di kualitatif cara menentukan subjeknya dengan sampel, tapi istilah sampel ini lebih cenderung ke kuantitatif, seperti itu. Ya, kemudian yaitu skala, ya, variabel yang dioperasionalisasikan diukur, hubungan antara X dan Y diukur, sehingga kontrol variabelnya sangat ketat. Nah, kalau kualitatif itu yang pertama unik, kasusnya unik, sangat unik bahkan. Pelacuran itu unik, korupsi, ya, apalagi sekarang bisa tidak meneliti perang, Ukraina versus Rusia, sangat bisa sekali. Misalkan fenomenologi atau studi kasus, ketemu dengan pelaku perangnya. Atau wah takutlah kalau ke sana berbahaya. Secara pendekatan hermeneutik bisa. Pendekatan discourse analisis atau analisis wacana bisa, sangat bisa sekali. Atau konten analisis, misalkan dari narasi-narasi jurnal yang berkaitan dengan perang, dari referensi-referensi terkait, buku-buku misalkan, atau konten analisis dari film, misalkan film tentang perang, wah sangat bisa sekali. Itulah uniknya kualitatif. Ya kan? Sehingga waktu penelitiannya lebih lama gitu, dibandingkan kuantitatif. Ya, standarnya berapa sih? Ya tidak ada standar acuan ya untuk menentukan lamanya penelitian kualitatif. Mungkin setengah tahun, setahun. Ya, kalau pengalaman saya ya misalnya untuk ukuran sarjana ya 6-7 bulan itu ya, untuk ukuran sarjana bisa untuk penelitian kualitatif. Yang penting fokus. Nah, penelitinya fokus. Mendalam, rich and thick description, tebal ya, tebal di sini bukan tebal laporannya saja ya, kalau untuk ukuran sarjana misalkan tebalnya skripsinya 200. Nah, tapi dalam hal ini adalah mendalam, sangat mendalam sekali. Jadi narasi-narasi yang ditulis dari pengalaman subjek itu sangat akurat, sangat detail. Tidak boleh ada yang terlewatkan satupun. Ya kan, dari hasil ininya ya, dari hasil verbatimnya. Baru kemudian penentuan tema-tema. Nah, ini caranya dengan interpretasi melalui coding, kode. Nanti ada kode-kode. Kode-kode ini muncul dari hasil wawancara, transkrip wawancara. Nah, ini detail. Wawancara dan observasi. Sehingga untuk melihat derajat kredibilitas penelitian kualitatif, nah, ini digunakan melalui teknik triangulasi. Triangulasi, itu 3, triangle ya, segitiga. Di segitiga di sini maksudnya adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Peneliti harus melakukan cross-check. Cross-check dengan siapa? Dengan subjek. Dengan subjek, kemudian dengan informan atau significant other,
atau unit analisis yang lain. Misalkan subjeknya seorang ibu, maka informannya adalah seorang ayah atau anak atau saudaranya atau tetangganya atau orang yang dekat dengan subjek. Nah itu. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengkaji kembali tentang karakteristiknya dari penelitian kualitatif. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.